Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarti dengan NIM 214026201. Di sini saya akan menjelaskan tentang menafsirkan surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Yang pertama, dengan penafsiran dengan tafsir Nusantara, yaitu Al-Ibris. Untuk ayat 75 Al-Waqiah, yang artinya aku bersumpah demi beredarnya bintang-bintang, penafsirannya yaitu sumpah Allah di dalam terbit dan tenggelamnya bintang. Ayat 76 yang artinya sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. Penafsirannya yaitu sumpah terbitnya dan tenggelamnya bintang-bintang itu benar, sumpah yang besar jika mereka mengetahuinya. Selanjutnya ayat 77 sampai 78 yang artinya sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab terpelihara. Penafsirannya yaitu benar-benar yang dibaca Nabi Muhammad itu Al-Quran, kitab yang sangat mulia, yakni disebut mushaf. Selanjutnya ayat 79 yang artinya tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Artinya tidak boleh memegang kitab Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas. Selanjutnya ayat 80. Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Maknanya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang maha semesta alam. Selanjutnya ayat 81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Selanjutnya tafsirannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ini, apakah mereka mau mendustakannya? Selanjutnya ayat 82 yang artinya dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah, justru kamu mendustakannya Al-Quran, dan artinya dan apa mereka semua mau mensyukuri rezeki itu semua, yakni mensyukuri hujan yang menjadikan rezeki. Itu artinya, jadi apakah mereka mau mendustakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hujan? Lanjut tafsiran yang kedua, yaitu tafsir bil maksur oleh Ibnu Katsir. Ayat 75, Ibnu Jarir menceritakan bahwa sebagian penduduk Arab berkata, firmannya itu artinya kejadian tidak seperti yang kalian katakan, dan kemudian dia menyertakan qasam atau sumpah setelah itu sehingga dikatakan uksimu. Dan para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah ini. Dengan tempat beredarnya bintang-bintang, Hakim bin Jabir menceritakan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, yakni bintang-bintang Al-Quran, di mana ia diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dari langit tertinggi ke langit dunia, dan kemudian turun secara terpisah-pisah dalam beberapa tahun setelah itu. Selanjutnya untuk ayat 76 yang artinya sesungguhnya dan firman Allah Ta'ala, sumpah itu adalah sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Maksudnya sesungguhnya sumpah yang telah Allah ucapkan itu merupakan sumpah yang besar jika manusia itu mengetahui. Selanjutnya ayat 77 artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Maksudnya
Sungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ini adalah kitab yang sangat agung. Selanjutnya untuk ayat 78, yang artinya pada kitab yang terpelihara, maksudnya ini Lauhul Mahfud, yakni di dalam kitab yang diagungkan, lagi terpelihara dan dihormati. Selanjutnya ayat 79 masih mengenai firman-Nya, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ini Ibnu Jarir menceritakan dari Qatadah, ia berkata, tidak ada yang boleh menyentuhnya di sisi Allah kecuali orang-orang yang sudah disucikan. Adapun di dunia, Al-Quran itu disentuh pula oleh orang Majusi yang najis dan orang munafik yang kotor. Selanjutnya ayat 80. Firman Allah Ta'ala diturunkan dari Rabb semesta alam. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Bukan seperti yang mereka katakan bahwa ia merupakan sihir, pendukunan atau sihir. Tetapi Al-Quran itu merupakan kebenaran yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Dan di belakangnya tidak ada lagi kebenaran yang bermanfaat. Selanjutnya ayat 82. Kami mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Sebagian mereka mengatakan, kata berarti rasa syukur kalian itu berupa dusta kalian. Dengan kata lain, kalian berdusta sebagai ganti rasa syukur. Ibnu Jarir menceritakan dan ia telah menyebutkan dari Al-Haytham bin Adi bahwa di antara bahasa azab syu'ab berarti rasa syukur itu fulan. Selanjutnya tafsiran ketiga yaitu tafsir Sufi oleh Al-Jailani. Ayat 75 ini menafsirkan maka perlu sumpah untuk membuktikan kebesarannya dengan nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Ini maksudnya dengan terjadinya bintang-bintang di dalam Al-Quran dan diturunkannya mereka ke dalam hati yang sempurna di antara para pemilik keteguhan dan rasa syukur. Selanjutnya ayat 76. Sesungguhnya sumpah itu maksudnya sumpah dengan Al-Quran dan sumbernya adalah sumpah yang besar kalau tidak mengetahui. Ini maksudnya sumpah itu jika kalian mengetahuinya, nilainya itu sangat besar. Terus selanjutnya ayat 77. Sesungguhnya sumpah itu, dan itu adalah Al-Quran yang sangat mulia, Al-Quran yang jelas yang menunjukkan jalan iman dan syukur, berlimpah kebaikan dan manfaat bagi mereka yang membawanya. Selanjutnya ayat 78. Pada kitab yang terpelihara dan orang-orang yang mematuhi apa yang ada di dalamnya dari perintah dan larangan, hadis ilmu, samudera ketauhanan, dan gelombang ketetapannya. Selanjutnya ayat 79. Tidak menyentuhnya. Itulah sebabnya hanya yang disucikan yang dapat menyentuhnya atau dicirikan olehnya, kecuali orang-orang yang telah bersuci, atau kotoran imitasi dan spekulasi, dan kehancuran hayalan dan hayalan yang menghalangi akses ke kemurnian tauhid. Selanjutnya ayat 40. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Dan bagaimana itu bisa disentuh bukan oleh orang yang sejati, padahal itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Selanjutnya ayat 81. Maka apakah terhadap firman ini yang
yang dengan sendirinya disucikan dari noda ketika sempurnaan dan sifat-sifatnya secara mutlak. Kalian menganggapnya remeh. Apakah hadis yang agung ini menyatakan hikmah dan kepastian yang murni bahwa Anda diurapi? Selanjutnya ayat 82. Kalian menjadikan rizki yang diberikan kepada kalian, dan kamu menjadi rizkimu bagimu dan bagimu dari petunjuk darinya, dengan mendustakan. Itu maksudnya karena kebohongan dan keterangan. Apakah kamu boros dan berlebihan dalam kesombongan terhadap Allah dan menyangkal firman-Nya, utusan yang dikirimnya? Selanjutnya tafsiran keempat, tafsir bilughah, yakni Al-Jalalain, oleh Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain. Ayat 75, maka aku bersumpah. Huruf la di sini adalah zaidah dengan nama tempat terbenamnya bintang-bintang. Maksudnya tempat-tempat bintang-bintang tenggelam. Selanjutnya ayat 76. Sesungguhnya sumpah itu. Maksudnya sumpah dengan memakai namanya, nama Allah, adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui. Maksudnya jika kalian termasuk orang-orang yang menilai ilmu pengetahuan, niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini. Selanjutnya ayat 77. Sesungguhnya ini maksudnya ini itu Al-Quran, yakni yang dibacakan pada kalian adalah Al-Quran yang sangat mulia. 78. Pada kitab yang tertulis, yang terpelihara, yang dijaga. Maksudnya ini mushaf Al-Quran. Selanjutnya ayat 79. Tidak menyentuhnya. Dalam kalimat ini tetapi mengandung makna perintah, yakni jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah bersuci, yakni orang-orang yang telah mensucikan dirinya dari hadas. Selanjutnya ayat 80. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya 81. Maka apakah terhadap firman ini maksudnya Al-Quran kalian menganggapnya remeh? Jadi apakah kalian menganggap remeh Al-Quran ini dan mendustakannya? Terus ayat 82. Kalian menjadikan rizki yang diberikan kepada kalian, yaitu berupa air hujan. Maksudnya kalian membalasnya dengan mendustakan rizki yang diberikan kepada Allah kepada kalian berupa air hujan, itu karena kalian telah mengatakan, kami diberi hujan oleh bintang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.